Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Richy Hartono. Jadi All of Us Ardit mengeluarkan behind the scene. Jadi aku agak susah nyebutin judulnya ya. Jadi di video ini, jadi direktur Lee Ji-kyu menceritakan tema, sifat, karakter, dan bahkan direktur Lee Ji-kyu itu sampai memikirkan bagaimana yang tidak suka dengan jenis film zombie jadi suka gitu. Jadi gini, sebenarnya aku tuh nggak suka buat lihat behind the scene filmnya dulu gitu kan, baru nonton filmnya, karena ketika nonton filmnya itu malah mikirin cara buatnya cuy. Jadi itu aku sering alami itu gitu. Jadi semoga untuk film ini nggak gitu ya. Kalian ada yang kayak gitu nggak? Kalau ada, kalian tulis di kolom komentar ya. Jadi di video ini direktur Lee Ji-kyu menjelaskan kalau lokasinya itu emang dibuat di sekolahan. Kenapa? Karena direktur Lee Ji-kyu mengamati setiap film zombie selalu bertemakan di luar sekolah, dan pemeran utamanya itu bukan anak sekolahan atau remaja lah bisa kita bilang. Nah, karena alasan itulah direktur Lee Ji-kyu membuat cerita ini bertemakan sekolah. Ya biar kita sebagai penonton nggak bosen nonton zombie yang gitu-gitu aja gitu. Dan direktur Lee juga menjelaskan kalau salah satu murid membawa virus zombie. Cuman nggak diceritakan secara detail murid itu dapat virus dari mana gitu kan. Jadi masalah tikus itu nggak dibahas di sini. Jadi pendapatku soal tema dari series ini udah setuju banget. Karena emang jarang banget kan film zombie yang temanya di sekolah gitu, bahkan bertahan hidup di gedung yang super sempit. Bukan sempit artinya itu sempit ya kecil gitu, bukan. Jadi dia kayak di situ-situ aja di ruangan itu gitu. Jadi agak susah kalau bertahan hidup gitu kan, kita nggak tahu gimana gitu, makanya dibuat film ini gitu. Terus direktur Lee Ji-kyu juga memikirkan masalah teknik warna yang dibuat cerah, jadi seolah-olah ini seperti series percintaan cuy. Tapi nggak semua adegan dibuat seperti series percintaan gitu. Jadi kalau adegan lagi horor ya pasti bakal disesuaikan lagi gitu ya. Terus direktur Lee juga serius banget masalah aktor. Jadi mereka milih yang aktornya itu emang terlihat seperti anak sekolahan cuy. Jadi kalau misalkan ada casting seharusnya aku ikut gitu. Kayaknya masih kayak anak sekolahan gitu kan. Bahkan nih ya cuy, aktor dan ratusan staff itu latihan setiap harinya. Betul-betul kali nih film ini. Satu lagi, jadi buat murid yang udah jadi zombie dan yang proses mau jadi zombie itu pakai latihan koreografi cuy. Jadi kalau misalkan kalian yang udah jadi zombie itu ada koreografinya. Terus ada yang proses perubahan itu juga ada koreografinya, nggak asal gitu kan itu. Jadi tapi tunggu, penari sama koreografi itu bukannya sama ya. Jadi kalau kalian yang tahu perbedaannya atau emang itu sama ya kalian komentar di bawah ya. Jadi para aktor yang udah selesai di casting mereka ada workshop itu cuy. Jadi kayak gladiresik gitulah. Jadi mereka itu sampai bertukar peran. Tujuannya ketika sudah di posisi peran yang sesungguhnya, aktornya udah paham dengan peran aktor lainnya kayak gitu, biar akrab lah gitu coy, biar misterinya dapat misteri. Nah untuk soal karakter pemain juga diceritakan secara singkat oleh direktur Lee Ji-kyu. Jadi kalau kalian udah tonton videoku yang bahas trailer pertama, di situ kan ada murid cowok dan cewek yang sedang adu sweet. Direktur Lee Ji-kyu kasih tahu nama dan sifatnya cuy. Yang cewek itu namanya Onjo. Jadi si Onjo ini sebagai protagonis. Jadi maksudnya protagonis itu dia ini adalah peran utama di series ini. Jadi dia ini cewek ini lebih sering mendapatkan adegan, lebih sering nangis, sering dijahatin kayak gitu. Kayak gitulah gitu. Jadi sering terancam gitu nyawanya kan. Terus dia ini anak yang emang biasa-biasa aja cuy, nggak ada yang spesial lah dari anak ini gitu. Tapi semenjak kemunculan zombie,
Direktur Lee juga pengen karakter Onju itu berkembang dari sebelumnya, ya jadi cerminan gitu, jadi jadi kayak panutan gitulah dari cara berpikirnya dan perasaan semua orang gitu, mewakili perasaan orang gitu. Dan untuk yang cowok namanya Cheong-san, jadi namanya itu agak belibet kalau kita bahasa orang Indonesia ya, namanya Cheong-san. Di sini karakternya itu agak lamban cuy, bahkan mudah ketebak gitulah. Jadi direktur Lee Ji-kyu cari aktor yang emang harus bisa memerankan sifat karakter ini cuy. Jadi untuk karakter Cheong-san ini sedikit banget ya detailnya, nggak terlalu diceritain banget gitu, karena memang biasa aja gitu karakternya kan. Terus karakter cewek yang misterius yang juga dijelasin nih, yang kemarin kan ada di trailer itu ada cewek yang misterius cuy, sombong kali lah gitu. Rupanya penjelasan juga sedikit nih mengenai si cewek ini. Jadi nama cewek itu adalah Namra. Itu dia tuh punya sifat overprotective ya, untuk diri dia sendiri gitu, nggak untuk orang lain kayak gitu. Tapi kita tengok aja, biasanya itu bakal berubah ya, setiap karakter pasti bakal berubah cuy. Terus ada karakter Soo-hyuk sebagai orang yang lebih mengikuti perasaan daripada pertimbangan sosial cuy. Jadi kalau ku gambarkan sih, Soo-hyuk ini lebih ke percaya diri aja gitu. Jadi kalau ada masalah, dia lebih percaya sama diri dia ketimbang orang lain. Menurutku sih gitu. Jadi kalau misalkan nanti di filmnya sedikit-sedikit ya mengarah ke itu, pasti yang emang kayak gitu kan. Pasti sih kayaknya orangnya memang kayak gitu sih, kalau memang karakter sekilas kayak gitu kan. Terus ada Dae-soo, karakter cowok ini sangat percaya sama indera dia cuy. Jadi menurutku dia ini lebih percaya sama insting gitu. Terus katanya karakter ini juga antusias dengan segala hal yang tinggi banget cuy. Jadi semua hal dia pengen tahu gitu. Jadi kalau misalkan lu punya masalah, dia pasti pengen tahu gitu. Nah, ini pemainnya banyak banget cuy. Jadi ada karakter cewek yang namanya Nayeon. Jadi ini tuh jelaskan memiliki banyak hal yang nggak tahu maksudnya apakah cewek ini dari keluarga kaya atau gimana gitu. Tapi dia sering banget terisolasi cuy. Jadi kayak dia itu terbiasa sendiri. Berarti jomblo kayaknya. Bukan jomblo ya. Jadi kayak gitulah. Jadi dia itu orangnya memang yang ada kan yang pertama kali di trailer itu yang digeplak kepalanya cewek, itu ini dia. Emang kayaknya dia sering dibully gitu. Terisolasi lah, namanya juga terisolasi gitu. Dari tadi belum kelihatan ya kan karakter jahatnya kan. Menurut kalian karakter jahatnya itu apa? Zombie? Kalian salah. Penjahat itu ada juga yang manusia cuy, bukan zombie aja penjahatnya. Jadi kalau di sekolah itu pasti ada orang-orang yang bandel kan, yang ya sok jago lah kayak gitu ya kan, yang mengandalkan ini otot bukan ini gitu. Jadi merasa hebat lah kayak gitu. Namanya penjahatnya itu adalah Guinam ya. Jadi dia ini itu penjahat yang ceroboh, nggak ada pinter-pinternya gitu ya. Barangkali sih dalam pengertiannya sih itu ya, cuman ya pengertianku ya itu kayak gitu. Jadi dia sebenarnya itu pengen terlihat kuat aja gitu, tapi makin penasaran aja ya. Tapi ini sangat disayangkan cuy, padahal aku itu nungguin karakter pemanah cuy, kan ada cewek yang memanah kan, ternyata nggak semua diceritakan. Jadi aku mikir gini nih, apa sih spesial dari karakter ini gitu, sampai-sampai nggak diceritakan gitu. Apa jangan-jangan ini pasti ada hubungannya dengan akhir cerita gitu, kayak endingnya gitu, kayak superhero nya lah dia gitu. Tapi ya udah ya kan, nanti dilihat di seriesnya langsung aja lah kayaknya. Oke, jadi kata direktur Lee Ji-kyu, kalau mau nonton series ini harus kuatkan sound. Jadi menurutku kalian harus pakai earphone ya, jangan nggak pakai earphone ya, pakai speaker yang besar jangan, nanti ganggu tetangga kan. Dan dia juga dikasih saran lampu di ruangan itu diredupkan. Jadi kalau ada ruangan kita yang khusus untuk nonton itu diredupin aja
gitu. Jadi kayak di bioskop lah ya. Itu. Terus nonton ini jangan cuma sekali cuy. Kata direktur JQ, nontonnya itu harus berkali-kali. Jadi bakal nyadar kalau ada cerita yang bakal kita lewati gitu. Atau kita bakal nyadar. Itu pernah tuh, nggak di film ini ya, ini kita belum nonton. Film yang lain, contohnya kayak film Marvel, itu aku nonton film apa ya kalau nggak salah ya, Iron Man atau apa gitu. Itu aku ulangi dari awal, itu baru paham cuy. Jadi dia kayak ya emang gitu, kadang pikiran kita mau ngelompat gitu, nggak sinkron kayak gitu. Dan di ending video behind the scene ini ada sekumpulan zombie yang belum tahu lokasinya itu di mana cuy. Tapi kalau dilihat zombinya itu ada yang nggak pakai seragam sekolah cuy. Barangkali ini itu hasil dari drone yang menggiring zombie. Jadi kayak dia itu menggiring kan, kalau di behind the scene-nya itu kan dia zombinya menjangkau-jangkau kan, kayak mau mengambil sesuatu kan. Jadi kalau menurutku sih ini itu bakal di situ sih nih, kayaknya bakal mengarah ke sekolah nih. Oke lah, udah nggak sabar aku buat nontonnya cuy. Jangan lupa ya, tanggal 28 kalian tonton, ini seru, pasti seru. Karena memang udah didesain filmnya itu bukan cuman untuk yang penyuka zombie aja, tapi untuk yang tidak suka genre ini juga bakal suka kayak gitu, karena memang udah dimodif gitu. Jadi sampai di sini aja ya videonya cuy, semoga kalian suka dengan video yang seperti ini. Jadi kalau kalian suka jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Histo Zombie.